Ya kota yang teguh, ya kota yang Ya Allah, kota yang teguh, perisai pun dan senjata, sungguh pun banyaklah musuh, Tuhan membantu kita. Dan musuh yang besar selalu melanggar, sangatlah kuasanya, tiada samanya di seluruh dunia. Siapakah Yesus? Diucapkan selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi, Sir. Pagi, Sir. Pagi, Sir. Pada pertemuan Minggu Sembahyang Siswa hari Kamis, hari yang kelima ini kita akan mulai. Sebagai pembawa acara adalah Kak Yosef. Doa buka akan dibawakan oleh Kak Stefani. Kemudian lembar aktivitas dari Mr. Dana. Renungan akan dibawakan oleh Pendeta Morrison. Dan doa tutup akan dibawakan oleh Kak Alex. Sir, boleh nggak besok jadi MC? Baiklah, untuk yang memohon pelayanan-pelayanan akan kami catat pada kegiatan selanjutnya. Aku, Sir, besok aku mau pengen jadi MC. Ya, terima kasih masukannya. Untuk pelayanan hingga besok sudah dihubungi, dan sebagai informasi pelayanan kegiatan ini banyak yang dari akhir, oleh karena kakak kelas 6, 9, dan 12 akan mengikuti ujian akhir. Dan tanpa berlama-lama kita akan serahkan kepada Kak Yosef. Silakan dimulai acaranya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, Shalom. Pagi. Selamat pagi. 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 Oke, pertama-tama sebelum kita mulai acara Minggu Sembahyang Siswa, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa pembuka akan dibawakan oleh Stefani dari kelas 7.
Kakak Stefani dipersilakan Mari untuk kita sekali dalam doa. berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam berdoa juga. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu bagi malam peristirahatan kami hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sedikit firman-Mu. Tolong berkati hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan. Berkati kami juga yang dengarnya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami perbuat, karena kami berdoa hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih untuk Kakak Stefani sudah melakukan doa buka. Selanjutnya aktivitas Minggu Sembahyang akan dilakukan oleh Mr. Dana. Baiklah, kita akan mendengarkan lagu buka yang akan ditampilkan oleh operator Miskita. Silahkan. Terima kasih. Saya akan mulai untuk memandu lembar aktivitas pada hari ini. Silakan diambil lembar yang sudah dicetak atau yang sudah ditulis di buku tulis, ya. Hari ini kita akan menuliskan nama orang yang paling kategorinya negatif, membuat kita jengkel, ya, membuat kita nangis, membuat kita kesal, dan sebagainya. Jadi di sini di titik-titik yang pertama ini ditulis, ya, ditulis sesuatu, ya, apa misalnya kita pilih di sini. Membuat saya nangis, boleh.
Silahkan. Kemudian untuk di bagian yang pertama, jika orang tersebut sering, berarti di sini kita akan tulis. Kalau kadang-kadang bagian 2, sekali-sekali bagian 3. Yang perlu ditulis di sini hanya huruf depan dari orang tersebut. Contoh, jika itu adalah Mr. Dana, kita tulis D. Cukup itu saja. Silahkan dikerjakan. Di bagian pertama ini boleh yang paling membuat saya nangis, paling membuat saya kecewa, paling membuat saya kesal, dan lain-lain. Pilih saja yang kita ingat, Bebas. Bebas. Kemudian untuk nama orang cukup huruf depannya saja. Untuk lembar aktivitas ini ditulis di tempat kita masing-masing, ya, bukan di chat Zoom. Kalau tidak ada, kosongkan. Mister, kapan lembarannya dikirim? Lembarannya baiklah, akan kami kirim lagi. Kemarin sudah kami ingatkan di guru kelas. Kalau boleh tahu dikirim ke kelas berapa? Kelas 2, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Kelas 2 sama Miss Rian. Terima kasih. Miss. Ya. Baik, silahkan diisi. Kami tunggu 30 detik ya, karena ini kan tidak banyak orangnya. Kita lebih banyak sahabat, bukan Sudah, Riodo sudah. Oh, sudah. Saya Baik. sudah, Sir. Saya juga sudah. Oke. Namanya tuh pakai huruf depan. Namanya huruf depannya saja. Karena lembar ini akan dikumpulkan. Harapannya adalah orang, anak, atau sahabat tersebut sudah berdamai dengan kita. Pakai namanya aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa, silahkan. Baiklah, acara berikutnya akan dipandu oleh Kak Yosef. Silahkan Kak Yosef. Oke, selanjutnya renungan akan dibawakan oleh Pendeta Morrison. Baik, selamat pagi, shalom untuk adik-adik sekalian. Shalom. Semoga kita diberkati ya. Oke, pada pagi hari ini kita bersyukur kembali bisa bersama-sama dan kita bersyukur juga berterima kasih kepada Tuhan karena sebelum nanti akan kita melakukan semua aktivitas dan kegiatan kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan lagi. Kita kembali untuk mengingat nasihat apa yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa melakukan. Kemudian apapun yang kita kerjakan dan kita akan lakukan pada hari ini, terus kita utamakan Tuhan terlebih dahulu, seperti saat ini, pasti kita akan menikmati bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan akan memberkati hidup kita satu harian ini, dan lain-lain. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit daripada renungan firman Tuhan yang akan terbagikan kepada kita semuanya dengan judul Panggil Keluargamu. Ini adalah pesan Tuhan kepada kita semua adik-adik kelas Taman Eden
yang mengingatkan bahwa untuk panggil keluargamu. Nah, maksudnya panggil dalam hal ini apa yang kita panggil? Tuhan mau kita memanggil keluarga kita itu seperti apa? Maksudnya itu bagaimana? Nah, sebelum itu, yuk sekali lagi saya undang kita untuk sama-sama berdoa sebelum kita dengarkan firman. Mari kita berdoa ya, kita tundukkan kepala kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik dalam hidup kami, yang selalu bersama-sama dengan kami, kapanpun dan dimanapun kami berada. Saat ini kami akan mendahului semua kegiatan kami dengan mendengarkan nasihat-Mu Tuhan, mengenai panggil keluarga. Biarlah Tuhan akan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan dari surga, sehingga kami dapat mengikuti firman Tuhan ini dengan baik, dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Berkati semuanya anggota kelas Taman Eden, baik dari TK sampai SMA. Tuhan akan berkati, sehingga kami dapat mendengarkan firman dengan baik, kami dapat melakukannya terlebihnya, Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, panggil keluargamu. Itulah judulnya. Nah, yang pertama, maksud Tuhan dalam hal ini memanggil keluarga adalah panggil ke dalam hati Anda. Ya, maksudnya apa? Memanggil dalam hati kita. Maksudnya kita harus bisa membawa keluarga kita pertama-tama dalam hati kita dulu. Kita cinta keluarga, kita mengasihi keluarga. Kita tahu bahwa kita juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita keluarga, ya, baik keluarga kandung ataupun mungkin keluarga sepupu atau mungkin bahkan ada keluarga yang lain di mana kita ditempatkan. Disitulah kita harus berikan hati kita kepada keluarga kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengasihi keluarga. Nah, maksudnya dalam hal ini, kalau kita mau melihat dari firman Tuhan, ini firman Tuhan terdapat di dalam buku Maleakhi 4 ayat 4 sampai 6. Ya. Maksudnya ke dalam hati lah kita harus bawa keluarga kita pertama-tama sebelum kita melakukan semuanya. Nah, Maleakhi 4 ayat 4 sampai 6 dibilang seperti ini. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan ya, adik-adik kalian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Di sini akan ada satu apa? Satu hati, satu tujuan, ya, satu semangat dan satu kasih. Nah, di sini kita mau belajar bahwa Tuhan mau kita itu suka meminta maaf. Kalau kita ada suka melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran di keluarga kita, jadilah orang pertama yang kita bisa meminta maaf ketika Anda menyakiti perasaan anggota keluarga Anda. Coba di sini yang pernah buat masalah di keluarga, contohnya siapa? Atau siapa yang di sini buat papa mamanya suka marah-marah terus karena kita salah, siapa? Nah, kalaupun mungkin ada, pastilah ada ya, mungkin nggak ada. Nah, di sini ada yang angkat tangan, ya terima kasih. Oke, kita diminta harus suka minta maaf. Ya, kita suka minta maaf sama keluarga kita. Kita sadari bahwa kita salah. Kita nggak boleh egois. Kita nggak boleh berpikir bahwa kita yang benar, mereka yang salah. Jangan seperti itu. Karena anak-anak Tuhan diminta untuk kita bisa rendah hati kepada keluarga kita. Jangan membuat alasan mengenai apa yang telah Anda lakukan. Kalau salah, udah salah. Kalau adik lagi salah, misalnya adik lagi buat kesel orang tua karena adik nggak bisa dibilangin, ya adik harus dengar, harus minta maaf. Maaf ya Ma, maaf ya Pak, kalau aku belum bisa dibilangin, tapi aku mau ngikutin apa yang Mama Papa sampaikan. Atau maaf ya Om, maaf ya Tante, kita harus bisa
rendahkan diri untuk minta maaf. Jangan buat alasan ya, kan aku bener, kan aku gini, papa mama aja yang nggak ngerti. Contohnya seperti itu. Jangan ya, dari sekarang kita bisa belajar bahwa ketika Allah meminta kita untuk bersekutu dengan keluarga, atau kita panggil keluarga, artinya kita bisa satu hati sama mereka. Pertama-tama harus dari diri kita sendiri dulu nih. Kita harus suka minta maaf. Nah, beritahu bahwa setiap anggota keluarga di rumah Anda, bahwa Anda mengasihi mereka, atau adik-adik mengasihi mereka. Nah, contohnya dalam hal ini bahwa mereka setiap hari SMS atau telepon mereka yang jauh. Nah, contohnya kalian yang sama orang tuanya berdampingan jauh gitu. Siapa di sini sama orang tuanya berdampingan jauh? Yang cuman bisa nelpon aja, kalau misalnya ketemu itu jarang-jarang. Saya. Oh, ada rupanya. Nah, kalau dalam hal ini, Sama omaku. iya. Telepon oma jauh dari omaku aku. Iya, jadi harus bangun komunikasi sama siapapun kita jauh. Contohnya kita sama oma, sama opa yang dekat-dekat seperti itu, atau keluarga dekat, atau sama siapapun, kita harus bangun komunikasi juga sama mereka supaya mereka juga merasakan kebaikan kita. Kan kita lagi mengikuti nasihat Tuhan ceritanya. Ayo, siapa yang bisa baca di sini? Di Efesus 4 ayat 29. Saya, Boleh. Boleh, aku tulisin dulu. Saya. Ya, siapa saja deh yang duluan. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada yang berkata perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, terima kasih ya Yobel. Nah, jadi kalau kita lagi contohnya, sorry ya, di sini agak hujan jadi agak keras suaranya. Semoga nanti sinyalnya baik-baik aja. Oke. Nah, jadi yang Tuhan Yesus mau juga sama kita adalah kita nggak boleh ngomong perkataan kotor, terus juga harus bisa memakai perkataan yang baik untuk apa? Untuk membangun, untuk menasehati, untuk mengingatkan bahwa kita harus lebih baik lagi supaya mereka yang mendengarnya atau keluarga kita atau siapapun yang mendengarnya itu juga beroleh kasih karunia dari perkataan kita. Itulah yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita. Oke, sorry ya. Nah, itu terima kasih sudah dibacakan di Efesus 4 ayat 29. Yang Tuhan Yesus mau adalah bagaimana kita tetap menjaga mulut kita. Ya, jangan suka ngomong kotor. Sekarang hari-hari ini kalau misalnya banyak yang contohnya kalau kita punya teman online atau kita suka nge-scroll Instagram, kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang tidak baik, kita nggak boleh ikutin ya. Kita harus bisa menjaga mulut kita. Karena mulut kita itu diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk berkata yang baik. Kita nggak boleh ikut-ikutan ngomong-ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong yang nggak benar, dan suka membela diri, dan lain sebagainya. Ya, mungkin hari-hari ini kalau misalnya adik-adik suka ngelihat TikTok atau ngelihat apapun itu, media sosial, Facebook, dan lain sebagainya, di sana pasti ada kata-kata yang mungkin itu perkataan kotor, dan kita nggak boleh ikutin dan nggak boleh contoh. Ya, oke adik-adik. Nah, kita mau belajar lagi nih. Yang kedua, kalau yang pertama tadi apa? Ingat? Yang pertama apa tadi? Adalah ke dalam hati kita. Kita harus bisa menempatkan keluarga kita ke dalam hati kita. Lalu sekarang yang kedua adalah untuk kebangunan rohani. Ya, supaya ada kebangunan rohani di tengah-tengah keluarga kita, supaya keluarga kita juga selalu merasakan kebaikan Tuhan, dan juga supaya keluarga kita itu diberkati sama Tuhan Yesus, kita juga ada peran di dalamnya.
bukan cuma orang tua yang berperan, tetapi adik-adik sekalian juga berperan. Dalam hal ini apa perannya adik-adik? Ayo, boleh ada yang bisa membaca di Yohanes 12 ayat 32? Saya, Sar. Oke. Boleh Audrey. Saya, Sor. Nanti gantian ya. Setelah ini nanti ada yang boleh bacakan lagi ya. Oke, Aubry dulu. Nanti Xavier. Habis Xavier, Messi. Aubry dulu. Yohanes. Yesus berkata, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, ini dia yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau kita berperan di keluarga kita, terima kasih Aubry ya. Kalau Aubry berperan di keluarga Aubry memberikan contoh ataupun yang lain-lain, ini contohnya ya. Nah, yang Yesus sampaikan adalah bahwa aku akan ditinggikan nanti di bumi dan aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, berarti ada peran kita juga di dalam keluarga itu. Kita harus berikan contoh yang baik sama adik, atau mungkin kalau kita punya kakak, kita berikan contoh yang baik sama kakak. Kita nggak boleh menuntut kakak yang memberikan contoh sama kita. Kalau kita sebagai adik, ya kita yang memberikan contoh yang baik. Ya, karena kita itu apa? Anak-anak Tuhan juga. Hanya bedanya kakak sama adik adalah kakak itu lahir duluan, adik belakangan. Tetapi sama-sama kita membangun karakter. Sama-sama kita mengingatkan dan sama-sama kita memberikan contoh. Nggak mesti adik yang memberikan contoh kepada kakak, ataupun sebaliknya nggak mesti kakak juga yang memberikan contoh kepada adiknya. Kita mesti sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, yang berikutnya, apa yang sebenarnya yang Tuhan Yesus mau supaya kita bisa lakukan di tengah-tengah keluarga kita? Boleh Xavier baca di slide ini. Oke, silakan Xavier. Teladani kasih dan anugerah Yesus kepada keluarga Anda melalui ucapan dan tindakan Anda. Oke, terima kasih ya. Tadi Yohanes berapa? Sama-sama. Oke, ya. Apa, Sar? Bagaimana? Jadi ayatnya Yohanes apa? Natali mau catat. Sorry ya Natali, saya nggak dengar. Gimana? Terputus-putus suaranya. Natali mau bilang Yohanes berapa? Oh, tadi itu Yohanes 12 ayat 32. Nah, tadi Kakak Xavier sudah membaca di slide ini bahwa Tuhan Yesus mau supaya kita bisa menjadi apa? Menjadi teladan. Nah, teladani kasih dan anugerah Yesus kepada keluarga adik-adik sekalian melalui apa? Melalui apa? Apakah hanya melalui kata-kata? Selain kata-kata, Tuhan Yesus mau supaya kita melakukan tindakan. Jadi ada ucapan dan ada tindakan. Itu yang Tuhan Yesus mau supaya kita bisa lakukan sama-sama supaya Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Kumpulkan keluarga Anda dalam lingkaran. Letakkan kantong sampah, ini contohnya. Letakkan kantong sampah di lantai di depan Anda. Berdoalah agar Roh Kudus datang juga untuk menguatkan adik-adik dan membersihkan rumah dan masing-masing hati mereka atau hati keluarga dari apapun yang menghalangi pertumbuhan keluarga Anda bersama Yesus. Jadi tujuannya adalah Roh Kudus lah yang akan apa? Yang akan mengingatkan adik-adik sekalian, dengan akan mengingatkan keluarga adik-adik. Jadi nanti keluarga adik-adik juga akan pasti bisa ramah satu dengan yang lain, bisa lebih hangat lagi, dan lain sebagainya. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya. Kemudian apa ini? Boleh ada yang membaca yang berikutnya? Natalia, Sar. Oke, Natali. Silakan. Mimpin dengan teladan. Ya. Tempatkan dalam satu tas hal-hal yang ada
Anda memiliki secara pribadi yang mengkompromikan kesetiaan Anda kepada Kristus. Iya, terima kasih Natali. Jadi kita harus bisa memimpin mereka juga dengan teladan kita. Kita bawa mereka supaya mereka bisa lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus. Kita bawa mereka supaya keluarga kita itu bisa lebih selalu berharap sama Tuhan Yesus. Ya, jadi peranan kita juga ada loh. Peranan kita juga penting di dalam keluarga. Nah, kita juga harus melakukan apa ini? Boleh? Tadi siapa? Zak ya? Zak mau baca ya? Boleh. Alden bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk kemenangan dan kebebasan. Nah, di sini kita juga berperan supaya mengingatkan keluarga kita supaya apa? Supaya apa tadi, Zak? Apa? Supaya tadi Tuhan Yesus mengingatkan keluarga kita supaya ngapain? Mengingatkan kita supaya kita bisa mengingatkan keluarga untuk apa? Kemenangan. Untuk bersyukur. Untuk bersyukur. Jadi adik-adik sekalian juga bisa ingatkan nih, Ma, Pa, atau Om, Tante, atau Opa, Oma, kita harus bisa bersyukur ya atas semuanya. Kita bisa ada sampai saat ini itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu dia peranan adik-adik dalam mengingatkan keluarga. Nah, yang terakhir ini kita mau belajar pesan yang ketiga yang Yesus ajarkan kepada kita adalah, boleh ada yang membaca? Tadi Leonardo mau baca ya? Silakan Leonardo. Untuk ibadah setiap hari. Iya, untuk ibadah setiap. Siapa di sini yang suka ibadah setiap hari? Di rumahnya masing-masing sama keluarga? Setiap malam dan pagi Natalia berdoa sama keluarga. Oh iya, di sini ada yang angkat tangan, ada yang bicara. Ada Michelle, ada Natali, ada Messi, ada teman-teman yang lain, ada Xavier, ada Keola. Oh banyak ini. Iya banyak. Dan lain-lain ya, ada Grace. Banyak. Berarti kita juga semuanya harus apa? Harus mengingatkan keluarga untuk apa? Ayo, boleh untuk apa? Boleh Grace jawab untuk ngapain? Untuk ibadah setiap hari. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Grace. Nah, jadi untuk ibadah setiap hari, nggak boleh lupa ya, kapanpun waktu yang kalian tentukan di keluarga kalian masing-masing, harus ingatkan ini, bahwa kita harus ibadah ya setiap hari, Mama, Papa, Om, Tante, atau Opung, atau Opa, Oma, harus ingatkan mereka untuk ibadah. Lalu yang berikutnya, nah, karena dalam ibadah ini, kita ada membangun kegiatan bersama. Nikmati aktivitas yang menghubungkan satu dengan yang lainnya bersama-sama. Kita harus menikmati dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara mendengarkan firman. Kegiatan ini menarik perhatian seluruh anggota keluarga loh, dan menuntut semua untuk berpartisipasi ya, dan mempersiapkan hati untuk tema yang akan dieksplorasi dalam firman Tuhan. Ya, jadi nanti semua akan mengambil bagian, contohnya Sean dengan keluarga, dengan papa, mama, atau mungkin dengan saudara juga. Nanti contohnya yang satu bawa lagu pujian, yang satunya bawa berdoa, yang satunya bawa apa lagi? Bawa firman, ya, yang satunya bawa pujian sama Tuhan. Jadi semuanya mengambil bagian, yang satunya dengerin nasihat contohnya. Semuanya kita harus dinasehatkan sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Ayo, karena apa? Karena Yesus itu sebagai fokus cerita kita. Ya. Saya mau baca, Sir. Boleh, Xavier baca semuanya. Apa yang
Jadikan Yesus sebagai fokus cerita. Oke, Apa yang pertanyaannya jadikan Yesus sebagai fokus cerita itu melalui apa? Melalui Apa yang- kegiatan apa? Melalui kegiatan Ibadah. ibadah. Oke, lanjutkan. Apa yang diceritakan kisah ini kepada kita tentang Yesus? Apa yang diceritakan ini tunjukkan kepada kita tentang hati Yesus, karakter kuasanya. Oke, jadi apa yang diceritakan kisah ini tentang Yesus, apa yang cerita ini tunjukkan kepada kita tentang hati Yesus, karakter dan kuasanya. Ya, jadi semua kita harus berfokus sama cerita tentang Tuhan Yesus. Mau cerita tentang kehidupan Saul atau mau cerita tentang kehidupan Petrus atau mau cerita tentang kehidupan siapa lagi? Kehidupan Yusuf atau kehidupan Raja Daud, semuanya itu ujung-ujungnya berfokus kepada Yesus. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik sekalian? Oke. Nah, ini boleh ada yang baca, Grace boleh baca. Apa yang Tuhan Yesus mau diterapkan di keluarga kita? Grace Hana, kelas 1 boleh. Kenapa, Sir? Boleh baca? Atau yang lain? Xavier, boleh Xavier. Oke, terapkan firman Tuhan dan berdoa. Nah, terapkan firman Tuhan dan berdoa. Oke. Boleh ada yang baca di Matius 7 ayat 24? Apa di sini pesannya? Ya, silakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku Keola mau baca dan tadi ya? melakukannya. Boleh, Keola. Saya aja sering baca. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, terima kasih Keola. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya, ia sama seperti dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kalau kita mendirikan rumah di atas pasir, apa yang terjadi? Roboh. Kalau kita mendirikan rumah di atas dasar yang pendek atau dasar yang tidak dalam, akan apa? Akan rubuh. Rumahnya akan cepat kalau diterpa angin, ada gempa sedikit langsung rontok rumahnya. Nah, tapi kalau seperti kita membaca firman Tuhan ini, setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, seperti pagi hari ini, ya, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu itu kuat dan batu itu kokoh. Nah, dan seperti inilah nanti yang akan terjadi kalau kita mendengarkan firman dengan baik dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oke ya, sampai di sini renungan yang serbawakan. Kiranya adik-adik semua sekalian bisa selalu mengingat bahwa ketika kita memanggil keluarga kita, ya, Tuhan Yesus mau supaya kita itu bisa menaruh hati sama keluarga kita bisa mengasihi keluarga kita dengan cara apa? Dengan cara menerapkan yang tadi saya sudah sampaikan melalui firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat pagi, saya kembalikan kepada moderator acara. Terima kasih, Sir. Sama. Oke, terima kasih untuk Pendeta Morrison sudah membawakan renungan penguatan karakternya. Sebelum kita mengakhiri acara Minggu Sembahyang Siswa ini, bagi kalian yang ada permohonan doa, silakan diketik saja di kolom chat.
Misalnya seperti ada keluarga kalian yang lagi sakit atau kalian yang lagi sakit yang ingin didoakan, ketik aja di kolom chat. Ada lagi yang lain yang ingin didoakan, adik-adik dan kakak-kakak kelas, apapun itu ketik aja di kolom chat. Adek sedang sakit. Hei, kenapa ngobrol ini? Oke. Dipersilakan untuk Kakak Alex membawakan doa penutup. Baiklah, Alex, kami akan melayani doa oleh karena Kak Alex sedang tidak di ruangan. Mari kita tunduk kepala. Saya akan berdoa untuk kita semuanya. Tuhan di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu yang telah diberikan kepada kami. Memberikan petunjuk pada hari ini melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Morrison. Pada hari ini kami mendoakan untuk keluarga kami, rekan-rekan kami atau Bapak Pendeta kami yang di gereja, yang dalam pemulihan atau karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberikan penyembuhan bagi mereka semuanya. Dan juga untuk keluarga kecil kami masing-masing. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan sembuhkan. Kepada sahabat belajar yang bergumul dengan firman Tuhan, di dalam menjadi teladan, kiranya Tuhan memberikan kemenangan. Terima kasih untuk pertemuan yang indah pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Sar.
kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Terima kasih, semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dadah semuanya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Ketemu kembali besok. Tuhan memberkati.